Ya, di sini saya akan mempresentasikan project saya, yaitu membuat sistem monitoring electricity dan juga mengontrol electricity berbasis IoT dan juga menggunakan alert dari bot Telegram. Di mana sistem saya ini memonitoring berbagai parameter listrik seperti tegangan, arus, power, power factor, frekuensi, dan juga pemakaian listriknya, di mana pemakaian listriknya dengan satuan kilowatt hour atau bisa disingkat kWh ya. Terus kita juga mengontrol listrik juga. Di sini saya ada beban sebagai simulasi, yaitu lampu dengan tegangannya 220 volt AC. Di sini ada berbagai modul ya atau sensor. Yang di depan ini yang berwarna biru ini adalah relay. Fungsinya relay ini adalah sebagai kontak on off-nya si lampu tersebut. Jadi relay ini akan mendapatkan trigger on off-nya dari controller ESP32. Dan fungsi ESP32 ini berfungsi sebagai controller utama ya untuk memerintahkan ataupun mendapatkan data dari sensor yang ada di sini. Lalu di sebelahnya yang warna biru ini adalah modul TTL2RS485 yang dimana fungsinya untuk membaca sensor electricity sini. Ya, ini adalah sensor PESM 016 yang dimana sensor tersebut menggunakan protokol Modbus, dimana sensor di sini menggunakan interface RS485. Jadi untuk supaya controller ini bisa membaca data yang ada di sensor ini, kita membutuhkan modul TTL to R485 converter seperti itu. Kalau di sebelah yang hijau ini adalah modul AC to DC logic control ya, atau converter ya. Jadi fungsinya AC to DC logic converter ini adalah membaca tegangan yang dihasilkan dari MCB tersebut. Yang dimana jika MCB saat ini yang di bawah, posisinya bawah ini berarti dia tidak ada tegangan, yang berarti sensor tersebut membaca dengan status logic 0 seperti itu. Ketika dinyalakan, ini ada indikatornya lampu hijau ya, itu berarti dia si sensor ini mendeteksi ada tegangan 220 volt, maka akan dikonversi menjadi arus DC yang bernilai 1 atau 5 volt. Kalau mati seperti ini berarti dia 0 volt atau 0 seperti itu. Sistem saya ini sudah IoT, jadi terhubung dengan dashboard. Di sini saya menggunakan Node-RED ya. Kebetulan saya punya server di IDC. Ini nama hostingnya ya atau domainnya ya. Jadi ini bisa dimonitoring dengan jarak jauh dan akses publik seperti itu. Dimana di server saya ini menginstal dua sistem atau dua software ya. Dimana di sini Node-RED sebagai dashboard atau mengambil data dari controller, yang dimana controller tersebut mengirimkan data menggunakan metode MQTT. Dan juga saya menginstal MQTT broker di server saya menggunakan Mosquito seperti itu. Di sini saya untuk MQTT brokernya menggunakan security standard ya. Jadi ada user dan passwordnya. Jadi ketika Anda memiliki mengetahui topiknya tapi tidak bisa mengaksesnya karena ada user atau passwordnya seperti itu. Terus saya juga terhubung dengan Telegram ya, seperti ini ya. Nanti saya akan simulasikan juga. Untuk dashboardnya simple. Di sini ada parameter tegangan, arus, terus ada data logger power. Di sini power terdeteksi 56 watt. Itu 55 watt. Terus ini kita juga bisa ngontrol lampu on off dan indikator MCB. Mungkin kita simulasikan aja ya. Sekarang posisi lampunya mati. Kita nyalakan. Dia nyala ya. Jadi sekarang saya posisinya di Surabaya. Lalu server saya ini ada di IDC Jakarta. Seperti itu.
dan respon time-nya cukup cepat ya, seperti itu. Terus ini ada indikator MCB juga. Oh ya, ini juga ada notif di Telegram ya. Ini coba saya nyalakan MCB-nya ya. Nah, dia hijau di sini, terus ada notif juga di Telegram ya, atau alert ya kita bisa bilang. Nah, ini jam 10.22 ya. Sorry, 10.39. Seperti itu. Jadi untuk sistem ini seperti itu kurang lebih cara kerjanya. Ini masih bersifat prototype dan bisa diimplementasikan biasanya di rumah atau di home industrial yang menggunakan jaringan satu fasa. Seperti itu. Mungkin untuk melihat secara arsitekturnya atau wiring diagramnya bisa lihat di GitHub saya. Buka repository, nanti ada sistem monitoring. Nah, di sini saya menjelaskan dari masing-masing modul, terus ada list itemnya, arsitekturnya seperti apa. Jadi ini server saya di Jakarta, ini controller saya di Surabaya, dimana controller masuk ke router, masuk ke internet, di sana juga ada internet, seperti itu. Terus di server ini saya install IP public supaya bisa diakses dari manapun dan kapanpun. Terus saya install juga domain, MQTT brokernya, dan Node-RED. Untuk arsitektur wiringnya seperti ini. Nanti bisa dibaca-baca sih di sini. Terus ada pinoutnya juga. Testingnya menggunakan menggunakan MQTT box. Jadi untuk datanya yang di sini saya kirim berformat JSON. Jadi dalam satu topik ini memiliki beberapa parameter seperti power, voltase, ampere, frekuensi, energi, dan juga RSSI ini adalah kekuatan sinyalnya WiFi. Untuk controller tersebut saya menggunakan interface WiFi ya untuk mengirimkan data ke servernya. Terus ini alertnya yang tadi saya tunjukkan di sini. Seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan boleh WA atau apa, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.